sih kak? Sebelumnya agamanya apa ya? Oh, aku muslim. Nah kebetulan kakaknya muslim. Gini kak, saya mau ajakin kakaknya buat pakai hijab atau tutup aurat, mau nggak? Aduh, Kenapa kak? aku lagi pakai kayak gini nih. Iya, kan kebetulan kakaknya muslim gitu. Tapi aku lagi ngerokok juga. Kan maksud memaksa kakaknya banget enggak, cuma kan nanti kalau saya pergi gitu aja dengan apa ya, kebetulan saya lihat kakaknya di depan mata saya, kayaknya saya kayak ninggalin kewajiban saya buat mengingatkan kakaknya. Ini cuma sebagai renungan aja gitu. Tapi kan emang aku nyaman loh pakai kayak baju kayak gini tuh nyaman banget. Toh, orang yang bertato ataupun berpakaian seperti ini gak mungkin gak ada kayak sisi Berbuat baiknya. baik. Iya. Apalagi kan tato aku kan gak cuma di tangan gitu. Oh kayak gitu banyak ya kayak. Gak banyak sih, ada beberapa di dalam badan. Kakak alasannya pakai tato emang karena frustasi, kan banyak kan orang pakai tato kan. Oh, aku depresi. Depresinya karena keluarga atau apa nih kak? Karena faktor keluarga. Dan aku pernah sempat mau nyoba bunuh diri juga karena faktor keluarga. Ini sih kak. Boleh ganggu waktunya nggak kak? Kenapa ya? Gini kak, saya mau nanya, sebelumnya agamanya apa ya? Oh, aku muslim. Nah kebetulan kakaknya muslim. Gini kak, saya mau ajakin kakaknya buat pakai hijab atau tutup aurat, mau nggak? Aduh, Kenapa kak? aku lagi pakai kayak gini nih. Iya, nah saya bawa gamisnya kak. Nanti saya pakainya di sini gitu kalau kakaknya mau nih. Kan kebetulan kakaknya muslim gitu. Tapi aku lagi ngerokok juga. Nanti kan bisa, Tiba-tiba mbaknya datang gitu kan. kan bisa nanti dilepas kak rokoknya. Gimana? Kayaknya nggak nyaman gitu kelihatannya kan. Tiba-tiba mbaknya datang, terus habis gitu nawarin pakai kerudung juga gitu. Oke, nggak apa-apa sih kak, it's okay. Mungkin kakaknya, saya nggak bermaksud ngeganggu waktu kakak, nggak. Cuma kan di sini kan kebetulan kakaknya nih Islam nih. Sedangkan kakak mungkin tahu di dalam Islam kan ada suatu kewajiban untuk menutup aurat. Saya nggak paksa kakaknya 24 jam pakai, enggak. It's okay, nanti mau dilepas lagi mungkin beberapa menit nggak apa-apa kak gitu. Alasan kakak pribadinya kayak ngerasa nggak nyaman untuk tutup aurat, kenapa ya kak? Kayak nyaman aja pakai baju kayak gini gitu, makanya agak tersinggung gitu kalau disuruh kayak tiba-tiba disuruh pakai kerudung gitu. Cuma kayak penampilan aku dibuat gak nyaman ya dilihat orang. Enggak. Kakaknya cantik kayak gini, kakaknya cantik. Jujur kakaknya cantik, seperti cantik. Cuma kan di sini saya ngajak kakaknya mencoba gitu, apa salahnya gitu. Saya bukan maksud memaksa kakaknya banget, enggak. Cuma kan nanti kalau saya pergi gitu aja dengan apa ya, kebetulan saya lihat kakaknya di depan mata saya, kayaknya saya kayak ninggalin kewajiban saya buat mengingatkan kakaknya. Ini cuma sebagai renungan aja gitu. Tapi kan emang aku nyaman loh pakai kayak baju kayak gini tuh nyaman banget. Iya kak, cuma kenapa ya? Sebentar aja lah gitu kak. Kan jadi aneh gitu kayak mbaknya dan dateng gitu, aku jadi kayak aneh. Kenapa harus aneh? Emang kan saya nggak berniat jahat gitu, saya ngajak baik gitu loh kak. Ya berniat baik, cuman kayak di depan umum loh mbak gitu, tiba-tiba. Terus berarti alasannya kakak malu gitu di depan umum gitu pakai kayak gituan. Ini kan apa ya, baik gitu, apa salahnya? Kan orang mencuri aja nggak mau dia mencuri ke apa? Ya iya sih, cuman kan aku lagi style kayak gini, tiba-tiba nanti ganti pakai hijab kan gimana gitu. Enggak, kan. saya langsung pakaian kakaknya di sini, nanti dilepas lagi nggak apa-apa kak. Nanti tanpa dilepas kok bajunya, nggak langsung aja dipakai di sini gitu. Emang menurut mbak aku kayak gini gimana sih, dilihat orang tuh gak enak apa gimana? Nggak enak, kayaknya cantik kayak gini, cantik banget. Cuma cantik banget kak, saya nggak maksud kakaknya menyinggung kakaknya. Cuma gimana ya,
coba aja gitu, apa salahnya gitu kan, dicoba gitu kan, apalagi kan kakaknya muslim gitu kan. Nanti kakak is okay 24 jam terus apa enggak, saya nggak paksa 24 jam pakai gamis, enggak, nanti dilepas lagi di sini nggak apa-apa gitu. Mencoba aja sebenarnya. Kayak agak risih ya gitu. Mbaknya tiba-tiba agak risih sih aku. Ngerti, aku ngerti kakaknya risih, wajar karena saya tiba-tiba datang ngajak gitu. Mungkin saya sharing dulu mungkin dulu di sini, nanti kembali ke kakak mau nggak dipakai nggak apa-apa gitu, gimana nanti kakak mau berubah pikiran emang nggak mau pakai nggak apa-apa, tapi saya izin duduk di sini buat sharing dulu. Nanti kalau kakak seandainya mau is okay, kalau nggak mau nggak apa-apa gitu. Boleh nggak saya duduk di sini nggak? Boleh, boleh. Boleh ya, biar kakaknya nggak risih gitu, biar apa ya, kalau gitu saya izin kenalan dulu deh biar nggak dikira orang asing. Balgis. Kak Balgis, saya Filda. Kak Balgis dari mana kak? Aku dari Bogor, cuman tinggal di Jakarta. Oh, tinggal Jakarta di Kota. Jakarta Kota, terus di sini lagi liburan? Lagi liburan, ya. Udah berapa hari kak? Aku Iya. udah 3 hari. Udah 3 hari di sini. Sendiri atau gimana? Bareng teman-teman sih. Teman-teman di sini Sama pacar juga. Sama pacar juga. Terus kegiatan sehari-hari Kak Balkis sekarang selain liburan, mungkin di hari-hari sebelumnya gitu, kerja atau memang yang kok kayak gitu? Oke, ngerti-ngerti. Berarti kayak maksudnya kayak mana, kayak slot atau apa gitu kan? Oh, enggak, aku enggak di situ. Di Aplikasi. Aplikasi. Oke, paham sih. Berarti kayak kerja di suatu aplikasi, Iya, gitu, iya. ada manajemennya. Ada. Oke. Tapi mohon maaf nih, orang tua tinggal di mana kak? Orang tua papa di Jakarta, mama udah nggak ada. Oh iya, nggak ada. Berarti sekarang tapi sama ayah sering komunikasi atau nggak? Sering sih. Masih komunikasi ya. Terus ayah, mohon maaf nih kak, ayah mohon maaf ya, Iya. baru masuk ikut campur. Nah ayah nikah lagi Nikah atau lagi. nikah lagi. Tapi ya kak udah welcome gitu, masuk nikah lagi nggak apa-apa gitu. Welcome sih enggak, tapi biasa aja. Biasa aja gitu. Tapi udah menerima keluarga barunya atau gimana? Enggak, Kan biasa aja. soalnya kan kebanyakan nih anak perempuan, sebagai mewakili perempuan, kebanyakan teman kita masih ngerasa ibu kita kan satu-satunya, terus tergantikan dengan sosok ibu yang baru, pasti kan Itu udah nggak bisa. ada rasa kecewa pasti, meskipun nggak dipungkiri sedikit. Tapi sebelumnya kan ayah izin dulu kan menikah lagi. Kak, terus responnya kakak tahu gitu aja gimana? Ya biasa aja. Nggak mau ikut, nggak mau tahu gitu. Tapi nggak pernah negur atau apa gitu, masih tahu gitu. Sering. Tapi ayah gimana tanggapannya? Ya sesuka dia. Sesuka dia. Anak tunggal juga sih aku. Oh, anak Jadi, tunggal. Terus, tapi ini kan ayah kan masih punya kewajiban buat nafkahin gitu ya anaknya. Tapi ayah masih nafkahin kakak nggak sih? enggak. Aku yang ngasih. Hah? Serius kak? Iya serius. Aku loh yang ngasih loh mbak. Terus emang ayah udah nggak kerja tuh gimana sih? Buat diri dia mungkin ada, cuman ya mungkin karena aku udah kerja, udah Nggak gede sih, juga. mau nggak mau kan yang namanya anak lagi kan belum menikah kakaknya nih ya, kan wajib gitu seorang ayah, nggak meskipun hanya berapa ya, mungkin apa ya nilainya nggak Gak banyak ada, gitu. malah lebih ke aku. Kakaknya yang kan masa kan dia udah punya keluarga baru gitu Lebih ke aku. Dari istrinya juga lebih ke aku. gitu. Terus itu dari keluarga baru tuh emang nggak ada, mohon maaf, malu kayak gitu apa gitu, emang udah bergantung sama kakak ya, dan kakak is okay, ikhlas gitu. Dibilang ikhlas ya ikhlas harus. Oh gitu. Nah, Kak Balkis ini kan muslim ya kak ya. Kan setiap orang perempuan kan punya alasan tersendiri. Sedangkan dalam Islam kan ada aturan untuk memakai hijab atau menutup aurat. Mungkin Kak Balkis sama kayak cewek-cewek lain punya alasan tersendiri di hidupnya gitu. Kenapa sampai sekarang belum siap untuk pakai hijab gitu? Kenapa masih nyaman kayak gini? Gitu. Alasan pribadi kakak aja. Pertama lihat passion, kayak lebih ke kalau di Jakarta kan mayoritasnya passionnya ya mungkin kebanyakan, enggak semuanya tapi kebanyakan sih kayak Apalagi gitu. kan sekarang Dan lagi yang kedua viral kan, di Sudirman ya. Lagi viral fashionnya di sana ya. Fashion iya week. kayak gitu nggak ada kayak buat mau bikin orang nggak nyaman gitu ya kan, kayak tiba-tiba banyak kesini tuh kayak agak tersinggung aku kan kayak gitu. Berarti di sana memang mayoritasnya orangnya berhijab atau enggak sih kak? Kalau di Jakarta atau memang kebanyakan yang udah Yang aku kenal sih sekitaran temen aku nggak ada. enggak ada? Ada cuman di kampung, cuman kalau di temen-temen Jakarta aku nggak ada.
Tapi sama kakak Bal sendiri pernah coba pakai hijab atau nggak sama sekali? Pernah? Cuman gerah Gerah gitu. gerah Pakai gamis tuh pernah nggak? lebaran aja, itu pun cuman sejam udah. Kalau orang-orang sekitar, teman atau pacar gitu pernah ngajak nyuruh kakaknya berhijab nggak sih? Atau memang pacar emang sesuai hak kakak gitu? Nggak pernah nyuruh-nyuruh? Aku nggak suka dilarang. Langsung gitu? Iya. Memang berarti pacar kakak yang ikut kakak gitu? Iya. Nggak pernah, kan banyak kan Karena cowok. aku lebih ke keras. Oh gitu, soalnya kan kebanyakan cowok-cowok sekarang kan kayak ngekang gitu ya ke ceweknya. Nggak bisa aku. Nggak bisa dikekangnya kayak. Tapi berarti cowok kakak ngikutin kakak ya? Tapi Suka aku aja. Kalau aku maunya hijab ya hijab. Kalau aku maunya kayak gini keluar pun, kalau aku dilarang aku lebih nggak mau keluar. Gitu. Oke, ngerti. Tapi Kak Balki sendiri apa ya? Memang sama sekali nggak ada niatan untuk berusaha lebih baik lagi atau gimana? Semua orang pasti ada ya Mbak. Iya. Cuman ya mungkin waktunya aja. Ada waktu tertentu ya, proses ya Kak ya. Kak Balki sendiri kan ini kan sampai sekarang kan belum dapat mungkin hidayah bisa dibilang ya untuk pakai hijab gitu kan. Hidayah nggak? Hidayah kebanyakan kan seseorang nanti deh kalau ada nunggu hidayah dulu, kebanyakan gitu kan alasan umumnya. Terus atau nanti dia kalau udah, banyak kebanyakan cewek-cewek tuh siapnya untuk orang nanti dia kayak gini kan kayak ngerasa nggak pantas gitu, akhlak saya masih nggak baik, omongan saya masih kurang baik gitu, nanti aja kalau udah ngerasa lebih baik. Atau kebanyakan nanti kalau udah nikah, kebanyakan sih alasannya. Terus Kak Balki sendiri apa namanya, atau ada katanya kan nunggu niat atau nunggu niat, kalau seandainya niat itu sama sekali nggak ada gitu sampai kapanpun, atau memang bakal terus seperti ini Kak? Ya kita kan nggak tahu umur atau aku udah nggak adanya aku bakalan passion seperti ini ya apa boleh buat. Oke, Tapi tapi nggak tahu. sebagai manusiawi takut nggak Kak sama yang namanya kematian? Dibilang takut sih takut. Cuman ya udah jalanin aja. Kan. Sedangkan kita kan sama-sama pendosa nih ya, kayak saya bukan berarti lebih baik dari kakaknya juga, kita kan sama-sama mengingatkan. Saya kan kebanyakan seorang nanti nih kan saya berubahnya 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau enggak kalau udah nikah. Tapi pertanyaannya kalau nanti 1 jam lagi kita udah dipanggil sama Allah, apa yang kita mau bawa? Gitu. Nggak jadi masalah. Jadi ya kak, it's okay nih, santai gitu, udah nggak takut sama sekali. Nggak maksudnya kayak nggak jadi masalah tuh, jadi seandainya Allah panggil dalam keadaan tidak membawa apa-apa, maksudnya kayak pahala gitu. Oh iya. Kalau misalkan pahala kayak semacam pahalanya yang apa dulu kan beda-beda ya, macam-macam gitu. Toh orang yang bertato ataupun berpakaian seperti ini nggak mungkin nggak ada kayak sisi Berbuat baiknya. baik. Iya, pasti oke ya kan. Karena kan ada mungkin hal-hal kecil kebaikan seseorang kan kita nggak pernah tahu apa yang dia lakukan. Apalagi kan tato aku kan nggak cuma di tangan gitu. Oke kan. gitu banyak ya kayak. Nggak banyak sih, ada beberapa di dalam badan. Kakak alasannya pakai tato emang karena frustasi kan, banyak kan orang pakai tato kan. Oh aku depresi. Depresi. Depresinya karena keluarga atau apa nih kak? Karena faktor keluarga. Keluarga. Berarti, Dan aku pernah sempat mau nyoba bunuh diri juga karena faktor keluarga. kaget loh. Iya. Bunuh diri kak? Silet tangan. Ini pakai tato di sini karena menutup. Terus alasan kakak waktu itu mau niatan bunuh diri itu Karena udah nggak ada siapapun. kayak merasa sendiri. Iya, kayak gitu. Terus yang ngebuat kakak batal buat bunuh diri itu apa kak? Atau seseorang atau ada yang nolong? Lihat seseorang. Ada seseorang yang nolongin kakak gitu. Terus kakak merasa sendirian karena kayak ngerasa apa? Pasti kan orang bunuh diri kayak ngerasa apa? Ya nggak ada kayak orang tua mama udah nggak ada, papa dengan dunianya. Jadi sedih saya kak. Tapi kayak ngerasa nggak ada gunanya hidup maksudnya waktu itu mau Iya. bunuh diri. Tapi Aku udah mencoba beberapa kali. bukan cuma sekali. Ya beliau kan sering kayak mencoba minum yang buat bunuh diri udah pernah. Udah kakak, ya Allah jangan kayak gitu lagi. Kakaknya cantik loh, jangan pasrah hidup kayak gini kak. Banyak yang Karena sayang. aku cepet pasrah orangnya kan kalau soal keluarga. Jangan pasrah lagi. Pasti kan meskipun keluarga kita nggak baik sama kita, tapi mungkin banyak orang yang sayang sama kakak, mungkin teman-teman kakak, orang sekitar kakak. Jadi jangan pernah merasa kita sendiri. Mungkin saya nggak bisa ngerasain gimana posisi kakak, tapi saya mungkin bunuh diri juga kan bukan Iya. solusi yang terbaik. Tapi kita nggak tahu kalau udah kita depresi, biasanya juga pikiran kita udah hilang. Apa sih kosong. Tapi mungkin biar kakak meskipun nggak menutup aurat ya kak ya, semoga sholatnya masih gitu
ya kayak. Oh kalau sholat aku masih Alhamdulillah, semoga. bahkan sering tahajud. Alhamdulillah kak. Apa ya, mungkin dengan kita sholat kita menghindari dari kegiatan kayak gitu kak, itu bahaya banget loh, apalagi kak Balkis masih muda gitu kan, masih belum menikah gitu kan, kasihan orang-orang sekitarnya, kasihan kekasihnya juga nanti gimana, terus gak baik juga pandangannya juga meninggal karena gara-gara ini kan gitu kan. Saya ajakin sekali lagi buat coba tutup aurat nih kak ya, saya nggak paksa sampai nanti enggak, sebagai renungan aja detik ini. Saya cuma pengen ngelihat transformasi Kak Balkis yang kayak gini, jadi yang tertutup gitu. Saya mau lihat transformasinya aja gitu. Nanti mau dilepas lagi, oke nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan dilepas lagi, karena kan nggak apa-apa dilepas lagi nggak apa-apa, karena kan ini kan cuma sebagai renungan. Terus Kak Balkis kan memang dari kesini kan mau liburan gitu, saya nggak mungkin pasakan 24 jam enggak gitu. Nanti dilepas lagi, oke. Cuma saya mau lihat transformasinya. agak kaget gitu ya. Tadi itu cuman agak kaget aja Nggak gitu apa-apa. tiba-tiba. Ngerti ya, saya ngerti posisi Kakak. Tapi ini boleh nggak sih Kak? Boleh. Boleh ya. Berarti ini first time nih ya kayak gini lagi. Kak kalau pakai cadar pernah nggak Kak? Nggak pernah sama sekali. Kalau ngelihat di Jakarta banyak nggak sih orang bercadar, atau ada nggak sih yang Kakak pernah lihat gitu? Atau pernah gitu. Terus ada pandangan tersendiri nggak sih kalau ngeliat cewek-cewek yang tertutup gitu? Atau maksudnya kayak dia kepanasan nggak sih pakai gitu? Pernah Iya. dia? Terus aku kalau bercadar kayak mbaknya gini, cara makannya gimana? Apa semua mikirnya kayak gitu? Oke, udah mungkin semua orang awam pasti kayak makannya, minumnya gimana gitu, mungkin bingung. Sebenarnya apa ya Kak, nggak sulit kalau niat kita ada. Mungkin kalau bagi orang yang awal mungkin bakal kebingungan gimana sih dia kepanasan ya sih, sedangkan kita yang Ya pakai dengan cara penampilan aku kayak gini sering kayak diliatin apa, tapi aku it's okay. nggak apa-apa Kak. Makanya cantik kok kayak gini kan cantik, tapi apa ya, mungkin nggak cuma Kakak loh kayak gini, banyak kok gitu, udah banyak gitu Kak, yang lebih terbuka dari Kakak juga banyak gitu. Tapi Kakak memang pakainya sewajar kayak gini aja, apa memang kadang lebih terbuka lagi? Kalau baju enggak, tapi kalau celana ya Kayak gitu. في لياليك أمل بناديك مشتاق لعليك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل طول وانا مش وياك عايشة romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di Kata Allah samping. kan kalau kita ini lemah kota yang harus Kakak perjuangkan, yang harus Kakak pakai gitu kan. Apalagi kan Kakak trauma dengan keluarga Kakak, udah kehilangan ibu, terus udah kehilangan ayah, maaf kayak berantakan gitu ya. Kan nggak mungkin Kakak pengen terulang kedua kalinya di keluarga Kakak, kan nggak mungkin. Nanti apalagi Kakak berkeluarga terus kejadian kayak gitu lagi. Soalnya kan kebanyakan cowok sekarang ya, pasangan sekarang kurang bersyukurnya banyak ngelihat yang lebih dari ceweknya, ngelirik yang cewek lain. nggak bisa ya kalau udah meskipun pakai kerudung. Kalem, nggak bisa, nggak apa-apa, itu kan masih beradaptasi. Tapi kakaknya cantik banget kayak gini, apalagi kan kita kan senakal-nakalnya perempuan kan pengen pasangan yang terbaik juga kan, nggak mungkin kita apa ya sebagai perempuan, atau apalagi kan kalau nikah kan pasti carinya yang baik juga kan buat pemimpin keluarga, buat ayah anak-anak kita nanti gitu kan. Tapi tapi kakaknya cantik seperti ini. Terharunya gimana, kenapa? Ya terharu aja, maksudnya nggak pernah aku dimanapun jalan tuh kayak orang cuma bisa ngeliatin aja gitu, bukan kayak menegur, ya udah malah lebih ke memuji gitu, bukan kayak menegur. Karena jarang banget orang yang peduli sama akhirat kita kan. Justru kalau teman yang baik loh, dia pasti ngasih tahu ini yang benar, ini yang salah gitu. Tapi kalau teman yang kebanyakan temen ini, kamu gak usah pakai hijab, kamu cantikan kayak gitu, rambutnya dan pakaian terbuka, apalagi ada pasangan kayak gitu, yang kamu cantikan keluar nggak pakai hijab, yang pasti laki-laki kayak itu bukan cuma ke kakaknya aja gitu, berarti ke cewek lain juga kayak gitu, dia suka cewek-cewek yang terbuka, dan pasti dia bukan cowok yang Dia memang dia juga sering ngingetin aku yang sih. Nggak salah pasangan juga. Pasangan aku lebih ke sering ngingetin aku pakai pakaian yang kayak gimana, lebih ngejaga aku. Cuman
cuman akunya aja yang bandel. Oh, nggak apa-apa. Wajar karena mungkin kakak masih dalam apa ya, lingkungan yang mungkin pergaulan juga salah gitu kan. Dan mungkin kalau pasangan kakak udah negur kakak kayak gitu berarti Malah dia beda loh, pasangan sama papa aku tuh beda. Papa aku lebih ke ya udah bodo amat. padahal seorang ayah itu punya kewajiban yang besar loh. Apa ya? Seandainya kan surganya ayah Tanggung jawab ini ya, tanggung jawab laki-laki, perempuan itu tanggung jawab seorang ayah. iya seorang ayah karena kan kalau anak perempuan keluar rumah menampakkan satu helai rambut saja kan pasti ayahnya yang dimasukkan neraka gitu. Kalau seandainya ayah kakak nggak sama sekali menegur kakak untuk berhijab atau berbuat Gak ada baik dari kecil. berarti dia sendiri yang membuka apa ya pintu nerakanya buatnya sendirian. Dan kakak harus bisa mencari suami yang lebih baik mungkin dari ayah karena apa ya sih? Kasihan anak kakak nanti seandainya kalau perempuan, kasihan juga anak laki-laki kakak apa ya? Kalau nanti kakak menikah terus pakaian masih keadaan terbuka, kasihan anak laki-laki kakak dimasukkan neraka, suami kakak dimasukkan ke neraka kan nggak akan seterusnya kayak gini kak ya. Kakaknya cantik seperti ini apa ya, jangan ditunda-tunda lagi. Kayak ini segur Kan menegur itu kan bukan berarti saya lebih baik dari kakaknya, enggak, tapi menegur itu karena sama-sama kita kan Aku dari tadinya kayak mau naik darah sampai kayak turun gitu. tapi jujur kakaknya cantik seperti ini apa ya kan mungkin kita banyak ambil contoh dia kita kejadian teguran dari Allah itu nggak ada yang tahu kak. Mungkin kakak udah berapa lama, udah berapa tahun ingkar janji sama Allah dengan kakak melalaikan kewajiban kakak dengan apa ya? Tapi ya memang Dengan apa ya? Allah udah kasih kakak kesempatan sekarang. Udah contohnya kakak dari Jakarta bisa sampai ke Jogja dengan bisa jalan-jalan, berpakaian bebas dan itu udah berapa tahun Allah kasih kakak kesempatan. Allah masih nunggu. Kapan mau berubah gitu kan. Terus itu tandanya kakak jangan sia-siain kesempatan itu, jangan sampai Allah muka udah bertahun-tahun saya kasih kamu kesempatan tapi kamu nggak ambil kesempatan itu. Jangan sampai nanti kalau udah nafas kita di kerongkongan baru kita menyesal gitu. Sedangkan kita pengen apa ya, seburuk-buruknya manusia kita pengen juga meninggal dalam keadaan baik kan kak. Gak mungkin kita meninggal dalam keadaan membuka aurat terus kecelakaan gimana kan, itu kan jangan dong. makanya kan kita umur gak ada yang tahu. Kebanyakan juga kita ambil contoh dari sekarang, kebanyakan perempuan-perempuan itu kan korban dari laki-laki, kita korban pelecehan, korban kekerasan, kan korban dibunuh. Kita nggak ada yang tahu kenapa. Kita mungkin dengan menutup aurat kita bisa minimalisir kita laki-laki nafsu sama kita apa ya. Kebanyakan laki-laki sekarang kan yang Itu udah sering terjadi sama Iya. aku. gitu. Iya. Dan aku pakai baju awal terbuka itu dulu aku kerjanya modeling. Oke gitu. Modeling yang kayak terbuka, agak terbuka, bahkan cuman sehelai bahan yang tipis, cuman dijadiin baju sama rok juga ada fotonya juga. Awalnya dari situ jadi lebih ke asik, oh passionnya ke sini kayak gitu. Dan memang kalau misalkan nongkrong kalau untuk kayak ada cowok kayak gimana itu udah pernah sering banget aku sering alami. banget ya, Iya, kenapa ya? jadi udah kayak biasa Karena aja. kita juga nggak bisa menyalahkan laki-laki tidak sopan Tapi sama nggak sampai kita. kayak untuk dilecehkan. Aku ya bisa ngejaga diri aku Menjaga diri sendiri. Kak. Karena kan kita juga nggak ada yang tahu kan gimana takdir, kan nggak ada yang tahu gimana kemungkinan yang bakal terjadi sama kita meskipun kita udah ngejaga diri kita. Contohnya sekarang ya, kayak yang viral di TikTok kan dimana banyak banget perempuan yang menjadi korban. Intinya kita nggak bisa 100% menyalahkan kamu nggak sopan kayak gitu sama saya. Kita lihat introspeksi diri kita yang mengundang mereka untuk ganggu kita dengan cara kita berpakaian gitu. Setidaknya kita meskipun menutup aurat kan bukan berarti kita juga nggak diganggu, tapi meskipun diganggu mungkin lebih sopan caranya. Assalamualaikum kak, assalamualkum, dia boleh minta nomor nggak? Beda kadang kita kalau udah terbuka sampai dikejar-kejar biasanya minta nomor dan lain-lain halnya sampai dipaksakan kayak gitu. Itu kan hanya minimalisir aja, bukan berarti yang namanya ketentuan kan hanya Allah yang tahu kak. Intinya sekali lagi di sini saya bukan bermaksud menasihati kan, enggak ya kak ya. Saya cuma peduli aja sama kakak. Oh ya, Mbaknya. sama-sama. Saya masih penasaran kakaknya pakai cadar. Aduh. Jadi gimana, dibuka dulu? Enggak usah, langsung aja. Bisa. Ini gimana? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kayak ngerasa ini kakaknya udah kayak gini dapat pahalanya besar loh kak ya, meskipun sekali. Sedangkan dosa membuka aurat tuh besar banget kak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oke.
Tapi cantik banget, Masya Allah. Ih, boleh ngaca nggak sih? Boleh ngaca banget, boleh. Kayak terus sih cara makannya itu gimana? Dari sini, Kak. Oh, Kayak gitu, dibuka sih, gitu caranya. Ini. Iya, ambil dari kanan gitu. Kayak gitu. Karena apa ya? Pakai cadar itu nggak harus, Kak, nggak wajib. Bisa wajib, bisa sunnah kembali ke pemakainya. Karena apa kan wanita itu kan sumbernya fitnah terbesar. Karena wajah kita ini juga fitnah. Kalau orang yang mampu kalau bisa ditutup, kalau memang belum mampu yang paling setidaknya menutup aurat aja, gitu. Pakai hijab aja dulu. Tapi saya bukan berarti memaksakan kakak untuk berubah sekarang, enggak, Kak, tapi lebih cepat lebih baik ya, apalagi kan kita hidup di akhir zaman, kita mau sampai kapan? Kebanyakan nanti kalau saya udah pakai hijab nanti saya nggak bisa nongkrong, nggak bisa gini, kebanyakan takutnya kayak gitu, nggak bisa pekerjaan saya jalan. Iya, Kebanyakan gitu, termasuk itu pekerjaan saya hilang. karena kerjaan aku harus ada terbukanya. Oke, saya jujur, Kak, saya dulu sama seperti bisa kakak. ya? Gak apa-apa. Saya dulu pakaian saya sama seperti kakak. Bahkan mungkin sama keadaan terbuka banget sama kakak. Bahkan untuk memakai hijab, seorang saya kayak nggak mungkin pakai hijab. Nggak mungkin gitu, mikirnya nggak mungkin. Maka seterusnya bakal kayak gitu. Saya juga kayak gitu dulu sama-sama kayak kakak. Nah, tapi kayak, terus saya nanti kalau saya tertutup, kerjaan saya bakal hilang gimana ya? Saya bingung mungkin. Tapi karena ada niat, terus Allah mungkin kasih teguran, mungkin tegurannya ringan, tapi mungkin karena saya ambil, oke, udah waktunya mungkin saya berubah, sibuk proses pelan-pelan, mungkin dari celana pakai rok, yang pakai pendek ke lengan panjang, pelan-pelan. Terus saya memang benar kehilangan pekerjaan saya dulu, tapi Allah ganti yang jauh lebih baik, yang saya nggak pernah kekurangan. Alhamdulillah. Intinya kalau kita, Allah itu udah janji kalau kamu semakin baik, lebih baik, Allah udah jamin semua, jangan pernah takut. Insya Allah pekerjaanmu akan lebih lagi dari pekerjaan yang sebelumnya. Dan saya terbukti itu semuanya, yang pernah takut kehilangan pekerjaan aja. Apalagi kan kalau pekerjaan yang nggak baik bertahannya sementara, Kak. Kalau kita mengejar dunia, insya Allah dapat dunia memang. Tapi kalau kita mengejar akhirat, kita dapat dunia dan akhirat mau yang mana gitu kan. Jadi kayak gitu aja sih pesan saya sama Kak. Maaf kalau ada salah-salah kata tadi. Makasih banyak. Sama-sama. Dari tadinya aku yang emosional ya kan, jadi kayak nggak apa-apa. lemah lembut gini gitu, kaget kan aku aja. Manusia kan nggak ada yang baik, kayak saya juga pendosa, sama-sama pendosa, tapi apa salahnya gitu saling mengingatkan gitu. Mungkin ada juga pelajaran yang harus saya petik dari Kak Balkis, mungkin Kak Balkis juga ada pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Mau diambil itu kembali ke kakak, kalau baiknya ambil baiknya, karena kalau baiknya datang dari Allah, kalau buruknya datang dari saya aja gitu aja sih. Makasih banyak udah ngingetin aku, udah ngasih saran, udah mau dengar cerita sedikit. Sama-sama Kak, tapi it's okay, nggak apa-apa kan tadi ceritanya Kak, maksudnya nggak jadi masalah. nggak jadi masalah ya, takutnya kan nanti kan jadi kepikiran sama Oh, kakaknya, takutnya kan nggak percaya sama saya itu. Tapi mungkin Meskipun baru kenal ya, tapi kan, nggak apa. cerita untuk publik sih, untuk kayak teman-teman aku ataupun yang baru kenal juga nggak apa-apa. saya kan jangan pernah merasa masalah kita lebih berat dari orang lain. Banyak juga yang lebih berat mungkin dari kakak ya. Kita lihat aja di luar, banyak juga yang di jalanan nggak punya siapa-siapa, mereka mencari semuanya sendiri gitu kan, apalagi nggak punya tempat tinggal dan lain-lain hal. Kita harus bersyukur. Kak Balkis bisa bersyukur, sejauh ini bersyukur banyak Kak, karena Allah masih kasih kakak kesempatan dan nikmat yang besar gitu, yang disia-siain lagi sebelum Allah ambil semuanya tiba-tiba dan hilang gitu aja, karena nggak ada yang tahu gitu. Itu aja sih. Boleh peluk guys? Boleh, saya nggak boleh ya.